Founders, tahu nggak sih, saat ini AI semakin merambat ke dalam dunia kerja, mengubah cara kita beroperasi di berbagai industri. Tapi apakah fenomena ini lebih banyak membawa peluang atau ancaman bagi tenaga kerja manusia? Profesi apa yang paling beresiko untuk tergantikan? Dan juga keterampilan apa yang harus dimiliki agar tetap relevan? Dalam episode kali ini kita akan membahas sejauh mana perkembangan AI di Indonesia, tantangan yang muncul, serta bagaimana manusia dan AI bisa bekerja berdampingan di masa depan. Bersama saya, Ida Dian, inilah Indigo Talks, AI Shift, Reimagining Workforce with AI. Oke, kita akan bahas topik yang sangat hangat dan relevan ini dengan Mas Abil Sudarman. Welcome Mas Abil. Jadi Mas Abil ini selaku pakar AI and also content creator bidang AI. Gimana Mas kabarnya? How are you today? Baik, sehat. Excited banget nih karena kita hari ini bakal banyak mengedukasi kali ya. Banyak ngobrol-ngobrol, banyak sharing insight tentang bagaimana penerapan AI di industri, terutama dampaknya terhadap ketenaga kerjaan. I see. Betul banget nih Mas, karena I think teman-teman yang sudah berkecimpung di ekosistem AI pasti sudah mengenal Mas Abil Sudarman. Karena kalau aku ngeliat TikToknya dan Instagramnya, followersnya wow, keren banget sih emang Mas Abil ini. Oh ya Mas, karena kita hari ini akan membahas soal workforce in AI gitu ya. Jadi ketenaga kerjaan di AI. Sebetulnya aku ingin menanyakan sesuatu sih Mas. Karena aku tuh sempat baca Mas dari CEO of Sinovation Venture. Dia itu sempat ngomong Mas tentang prediksi bahwa AI ini dalam waktu 3 tahun bisa replace job sebanyak sekitar 50%. Dan itu menurut aku menimbulkan kekhawatiran yang cukup signifikan gitu ya di dunia kerja. Teman-temanku, rekan-rekanku itu tuh cukup banyak banget yang bilang, aduh takut banget nih kalau misalkan pekerjaan gue suatu saat itu bisa digantikan oleh AI. Terus nanti aku kemana gitu kan, karena experience mereka sudah di sana terus gitu kan. Terus kalau mau berkecimpung di industri lain kok kayaknya susah gitu ya. Nah kalau menurut Mas Abil sendiri gimana nih Mas? Oke, yang pertama yang paling rawan ya, yang tergantikan oleh AI itu pekerjaan yang sifatnya lebih repetitif. Repetitif. Kayak misalnya contoh, jangankan AI ya, kita dulu juga sempat sering lihat yang jaga karcis parkir. Sekarang udah banyak yang udah otomatis pakai kita ngetap uang elektronik gitu kan dalam bentuk kartu. Nah, apalagi dengan era AI sekarang makin banyak yang bisa otomatisasi ya kan. Nah, pekerjaan yang sangat sulit menurut saya untuk bisa di-replace dengan AI itu adalah yang lebih berpikir strategic thinking. Dan juga berkreasi ya. Nah itu mungkin jadi salah satu hal yang akan tersisa, pekerjaan yang tersisa bagi umat manusia, yaitu berpikir kreatif. Karena kalau kita lihat semua, sekarang banyak pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI, termasuk salah satunya yang lagi akan booming di tahun ini, customer service. Customer service itu udah banyak sekali, mungkin tidak semua, tapi sebagian besar sekarang kita kalau ngobrol sama customer service sudah bukan manusia. Kalau kita bisa lihat, apapun lah, mau itu M-Banking atau mungkin produk My Telkomsel sekalipun, coba aja kita buka customer service-nya itu sudah AI. Walaupun mungkin ada manusia di belakangnya yang mungkin mengontrol bertanggung jawab gitu ya untuk mengontrol kualitas dari outputnya customer service-nya. Tapi memang garda terdepan sekarang adalah AI. I see. Sebetulnya emang sih aku ngeliat fenomena AI ini sebetulnya emang akan meningkatkan produktivitas itu sendiri gitu ya Mas ya. Maksudnya dari segi cost itu akan lebih menurun, tapi segi quality juga meningkat gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngambil dari perspektif bisnis, it's a really good thing gitu kan. Tapi kalau kembali lagi tadi sebagai karyawannya itu kan ada potensial untuk di replace gitu ya. Nah sebetulnya kalau dari Mas Abil sendiri melihat ini tuh sebagai ancaman atau berikan lebih banyak manfaat gitu Mas bagi ketenaga kerjaan di Indonesia spesifiknya? Ya sebenarnya pertanyaan apakah itu ancaman atau peluang itu kembali lagi kalau menurut saya paling tidak itu kembali lagi ke keputusan manajemen. Dalam artian apakah manajemen ini mau betul-betul menggunakan manpower SDM-nya untuk benar-benar melakukan hal yang strategis, yang penting
yang benar-benar menjadi accountable terhadap hal-hal yang memang strategis dan butuh manusia, atau mereka memang ya sudah ini kita udah manusia nggak dibutuhkan lagi, kita pecat aja gitu kan. Bisa ada manajemen yang seperti itu. Dan saya pun lihat berapa kali ya, contohnya pabrik yang ini quality control kita udah bisa dilakukan oleh AI, oleh robot, oleh mesin, untuk apalagi kita punya manusia, terus mereka melay off gitu aja. Nah itu terjadi di depan mata saya sendiri, saya pernah lihat dan saya pernah share di sosmed saya juga gitu. Nah ini sebetulnya suatu hal yang sangat disayangkan, karena kalau semuanya cara berpikir seperti itu ya, kita semua AI aja yang kerja di Indonesia ini, nggak usah ada manusia lagi. Nah, cuma sebenarnya ada banyak hal yang hal kreatif yang bisa dilakukan manusia, kayak contohnya podcast. Podcast ini kan juga suatu program untuk branding dari Indigo Hub, mungkin juga untuk sharing juga. Ini kan suatu hal yang nggak bisa dilakukan dengan AI, paling tidak secara akurat, secara baik gitu kan. Nah itu kita butuh manusia di situ untuk bikin show ini menjadi realita, dan kita benar-benar sharing, membagikan ilmu kepada masyarakat gitu. Jadi itu keputusan manajemen yang harus bisa lebih bijak memilih apa yang akan dilakukan dengan teknologi ini. Teknologi AI ini kan sebetulnya adalah seperti produktivitas tambahan. Kayak kita mendadak dapat ratusan ribuan intern gitu kan. Kalau sekarang kan AI mungkin saya bilang di level intern ya. Kita tiba-tiba dapat ribuan intern. Nah pertanyaannya, intern ini mau digunakan untuk apa? Mau ngapain? Kita mau intern ini mereplace tenaga kerja yang udah ada, terus yang ada kita pecat, atau kita mau benar-benar intern ini mengempower manusia-manusia yang sudah kita punya gitu. Nah itu kembali lagi ke manajemen, maka itu manajemen ataupun pemerintah, mungkin kita harus benar-benar membuat regulasi yang bijak supaya kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan benar. Yep. Aku jadi keinget nih Mas, aku siapa ya? Tapi aku sempat keinget suatu quote. Sebetulnya yang akan mereplace suatu pekerjaan itu bukan AI-nya, tapi orang yang bisa utilize AI. Betul ya Mas ya? Betul, tapi kan tetap ada yang ter-replace jadinya. I see. Ya kan, masa satu orang plus AI bisa mereplace 10 orang. Ya kan sebenarnya tetap ada yang ter-replace di situ. I see. Betul sih Mas. Terus nih Mas, kalau misalkan tadi ngomongin tentang profesi yang akan potensi ya Mas, potensi untuk bisa di-replace oleh AI itu ada profesi yang repetitif gitu ya, dan juga lebih ke technical juga gitu ya. Nah tapi ada nggak sih Mas pekerjaan-pekerjaan yang justru malah baru gitu yang ada dengan hadirnya AI? Ya sebetulnya banyak ya, kalau di paling nggak yang saya tahu banyak itu di dalam teknologi AI itu sendiri gitu. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru gitu. Nah itu contoh kayak misalnya data science itu akan semakin banyak. Terus juga ada prompt engineer, itu kan suatu pekerjaan baru juga. Terus juga ada berbagai macam pekerjaan yang tercipta karena fenomena large language model ini. Kayak contoh LLM trainer, data anotator untuk chatbot, itu kan banyak juga. Yang sekarang kayak misalnya Telkom punya chatbot dan mereka pengen meningkatkan kualitasnya, itu kan harus ada orang yang ini dia nge-labeling, ini salah nih, ini benar, ini salah, ini benar, ini bisa lebih bagus lagi. Nah itu adalah salah satu contoh pekerjaan baru. I see. Yeah. Menarik banget Miss. Terus tadi Mas Abil juga sempat ngomongin tentang bahwa yang tidak akan ter-replace justru adalah pekerjaan yang membutuhkan creative thinking gitu ya, dan juga analytical yang cukup advance gitu ya. Jadi dari sisi kreatif itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan untuk para pekerja sekarang, keterampilan apa sih yang paling penting untuk dimiliki gitu ya oleh para pekerja sekarang yang relevan di era AI? Kalau menurut saya kemampuan untuk problem solving ya, kemampuan untuk menciptakan solusi. Karena itu kan kalau kayak kita di taksonomi Bloom itu kan dia paling atas, create. Nah ini yang justru saya kira sedikit sekali dimiliki oleh orang Indonesia. Saya kira kalau mas-mas mbak-mbak di sini udah jago-jago ya untuk meng-create suatu, kita bikin program ini untuk apa, untuk begini. Terus kita setting KPI-nya, goal-nya segala macam. Nah itu yang saya kira ya di gedung-gedung tinggi ini mungkin udah banyak yang jago lah. Tapi kan Indonesia nggak cuma kawasan Kuningan ini. Indonesia kan luas banget. Nah apakah mereka bisa untuk sampai ke level itu benar-benar create something? Dan create something-nya juga bukan hanya untuk solving problem secara lokal, tapi ada nggak sih global problem yang kita bisa solve? Contoh kenapa Amerika Silicon Valley itu kan jadi besar, China juga sekarang udah besar teknologi AI, secara ekonomi juga besar karena mereka solving global problems gitu kan. Silicon Valley mereka bikin social media, software apa segala macam.
mereka solving global problems gitu. Nah dengan ada AI ini, apakah masyarakat kita bisa menggunakan AI ini untuk jadi benar-benar apa ya, menjadi pemain global gitu? Karena kita udah ada super cerdas ya kan, ada orang super cerdas yang jadi teman kita, bisa kita ajak ngobrol, tapi bisa nggak kita ngemimpin dia? Nah itu yang jadi tantangan. Sih, Mas menarik banget tadi Mas sebut tentang global gitu ya, dan juga tentang ekosistem di Indonesia ini. Apakah, nah yang ingin aku tanyakan tuh sebetulnya kalau menurut Mas Abil sendiri, untuk kita bisa membantu para pekerja ini untuk bisa menerima gitu ya AI dan juga siap dalam industri AI ini. Apakah ekosistem di Indonesia ini sebetulnya udah cukup ya Mas untuk saat ini? Mungkin dari segi infrastruktur ataupun kolaborasi dari tiap stakeholder gitu Mas. Berat pertanyaan ini. Kalau infrastruktur itu kan lebih mengacu kepada infrastruktur teknologi gitu ya. Infrastruktur teknologi ya pasti selalu ada room for improvement. Kalau kita bilang cukup kan cukupnya seberapa gitu kan, itu harus jadi pertanyaan yang kita semua setuju gitu. Jawabannya akan panjang. Tapi kalau misalnya kayak secara talenta, saya kira universitas di sekarang udah mulai mencoba untuk agar murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya berpikir secara kreatif dan sync dengan kebutuhan industri. Kayak waktu itu kita sempat ngobrol juga ya sama dari UI, ya mereka sudah menerapkan independent learning, merdeka belajar gitu kan. Jadi supaya tidak hanya belajar di kampus tapi juga belajar benar-benar di perusahaan lagi pada butuhnya apa sih yang harus saya pelajari supaya saya bisa kerja, saya bisa adaptasi nggak cuma dari apa yang kita pelajari di universitas. Nah itu adalah salah satu effort untuk bagaimana caranya mahasiswa ini bisa sync dengan kebutuhan industri sekarang, termasuk teknologi AI ini ya kan. Pekerjaan baru sekarang AI udah bisa programming, terus mahasiswa computer science mau ngapain gitu kan. Nah akhirnya dengan adanya program-program seperti ini, mahasiswa jadi tahu, oh kalau gitu saya nggak usah ngoding lagi, saya ini aja belajar bagaimana memanage produk IT gitu kan, product management IT. Atau bisa jadi, oh saya belajar ini aja bagaimana memanage AI agent gitu kan, ada banyak AI agent yang sudah bisa coding, ya udah saya melakukan itu aja, pelajari AI agent. Nah itu saya kira beberapa universitas sudah cukup baik melakukan itu. Tinggal bagaimana lebih merata aja, semua universitas bisa nggak seperti itu menerapkan, mahasiswanya bisa belajar bener-bener tren yang terbaru nih. Pekerjaan saya ini, jurusan saya ini ke depannya harusnya ngapain sih di industri AI ini? Apakah saya jurusan hukum, saya mesti belajar baca buku setebal ini, atau mungkin saya bisa lebih memanfaatkan teknologi AI yang ada supaya bisa mempermudah pekerjaan dan hasil kerja lebih bagus gitu. I see. Aku juga sempat dengerin yang podcast Mas Abil juga bahwa salah satu pandangan dari Pak Bambang ya, kekurangan di sekarang itu kan bahwa pendidikan itu yang diperlukan itu justru yang vokasi ya bentuknya ya. Betul ya Mas ya. Dan itu justru pendidikan yang seperti itu malah sekarang tuh nggak ada arahnya. Betul ya Mas ya? Tidak diarahkan untuk ke AI gitu. Jadi setelah lulus, yaudah mereka memiliki keterampilan seperti itu, tapi selanjutnya seperti apa gitu. Iya, sebetulnya aku bukan expert di bidang vokasi ya, tapi paling tidak gini, kita kan ada banyak training ya, perusahaan training itu kan di Indonesia banyak sekali. Nah itu mestinya harus bisa mengarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang baru, yang kayak Pak Bambang bilang, pemerintah di sini harusnya hadir gitu untuk ibaratnya membantu kita intervensi. Oh di sini akan terjadi layoff massal karena teknologi ini. Ya sudah, pemerintah harusnya di situ bisa masuk supaya bagaimana caranya mungkin program gitu ya, bagaimana caranya yang terdampak ini pekerjaannya bisa mendapatkan training atau bisa mendapatkan ibaratnya uang lah untuk mereka, seperti unemployment benefit kan kalau kata usulan dari Pak Bambang, semacam unemployment benefit supaya paling tidak dia bisa survive sambil belajar dengan tenang. Belajarnya apa? Ya belajarnya teknologi baru ini gitu. Mas. Tapi kalau tadi Mas Abil ngomongin di level universitas nih Mas. Kalau misalkan kita ngomongin di level pekerja gitu ya Mas. Dari segi ekosistem itu sudah cukup nggak sih Mas wadah-wadah untuk para pekerja belajar tentang AI? Mungkin dari startup misalnya, kalau misalkan dari pandangan Mas Abil apakah sudah cukup atau bagaimana Mas? Kalau pandangan saya ya, sebetulnya sarana belajar itu di internet semua ada.
Tapi sayangnya mayoritas bahasa Inggris. Oh. Apakah semuanya bisa belajar pakai bahasa Inggris? Nah ini makanya bahasa Inggris menjadi suatu yang penting kalau menurut saya. Ini harus penting banget dipelajarin karena kita mau belajar sesuatu yang baru itu bahasa Indonesia sekarang 2 tahun kemudian baru keluar. Nah makanya dari saya juga dari kita juga banyak inisiatif untuk membuat edukasi-edukasi tentang teknologi AI tapi bahasa Indonesia. Apa sih yang pekerjaan yang akan datang? Apa aja, bagaimana caranya nih untuk bekerja kayak gini tuh gimana caranya? Kenapa kita harus pakai AI gitu? Itu kita harus banyak sebagai content creator juga kita harus banyak sharing kayak dalam bahasa Indonesia tentunya. Apa aja yang akan datang dan bagaimana mereka bisa survive. I see. Tapi Mas sebagai influencer nih, sempat gak sih Mas dengar dari followers Mas gitu? Ngomong hal yang sama, hal mirip gitu? Iya. Jadi saya kan sempat bikin, kalau saya memang fokus kontennya kan banyak ke isu ketenaga kerjaan, perkembangan karir. Tapi ya kadang bikin juga tentang AI karena AI ini hubungannya erat banget sama ketenaga kerjaan. Dan mereka semua pada ada yang takut sekali. Mereka komen, mereka DM saya kayak ini gimana? Ini kita udah, Mas ini saya minta tolong sekali Mas ini. Saya pengen kerja dengan AI ini, bagaimana caranya? Kalau enggak kan kita tahu kita nggak bisa survive. Nah di komen juga mungkin Mbak Vida bisa lihat ya, itu di komen semua ada yang takut juga, ada yang juga nggak aware juga. Enggak, udahlah santai aja, rezeki udah ada yang ngatur. Ya maksud kita ya paling tidak kita usaha lah. Itu kan awareness yang harus kita bangun. Paling nggak kita usaha, kita lihat oh ini akan terjadi. Oh kita usaha gimana caranya upskilling. Nggak bisa kita tiduran aja di rumah terus datang ke kantor udah ntar juga semua aman aja. Ya nggak bisa kalau kita pikirnya kayak gitu. Betul. Yang penting sih harus adaptif gitu ya. Dan juga maksudnya dunia sekarang itu kan VUCA gitu ya bahasanya ya, volatile gitu kan ya. Jadi tren itu cepat banget untuk berganti gitu. Jadi tadi awareness dan juga adaptif itu adalah hal yang paling penting untuk bisa kita lakukan. And even it was the first step gitu ya. Iya. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan di level awareness aja nggak ada, ya gimana nanti kita bisa beradaptasi gitu lah ya. Tapi ngomongin tentang reskilling dan juga upskilling nih Mas, pas banget sih Mas, karena kalau dari Telkom sendiri Mas, sekarang ini kita lagi ada inisiatif untuk menjadi AI Hub. Jadi kita karena memang Indigo ini fokusnya kepada para founders dan juga digital talent. Jadi kita ini akan banyak sekali untuk event-event yang berupa introductory AI. Karena hal yang kita sadari juga bersama bahwa untuk digital talent ini sekarang tuh banyak ya. Sudah cukup banyak gitu ya. Talent-talent yang berupa digital gitu ya. Apalagi di Jakarta. Kita ngomongin Jakarta atau mungkin kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Jogja itu sudah cukup ada gitu. Cuman bagaimana kita bisa memberikan ke mereka wadah untuk mereka bisa pertama mengenal dulu tentang AI, lalu kedua untuk berimplementasi juga soal AI gitu Mas. Jadi tapi kalau misalkan dari misalkan institusi lain, misalkan dari Korika gitu misalkan, itu bagaimana sih Mas inisiasinya? Iya, Korika juga ada ya program serupa di mana kita juga bantu mengajar masyarakat umum perihal apa itu AI, ya baik lewat sosial media maupun dari training langsung. Saya juga pernah pimpin satu program yang serupa waktu di Korika itu. Ya kita ke mahasiswa, apa sih ini AI ini untuk jurusan kalian itu seperti apa. Terus juga kita ada di Korika pun juga kita ngumpulin use case AI itu bisa digunakan untuk apa aja. Itu kita kumpulin, kita taruh sebagai buku di website, orang bisa akses. Mungkin orang-orang dari perusahaan ya bisa melihat, oh ini AI bisa digunakan di sini loh. Ternyata akhirnya mereka adopsi AI gitu. Nah, itu peran kita juga nih. Saya senang banget justru dengar Telkom ini punya visi yang sama gitu, jadi AI Hub. Barangkali kita bisa kolaborasi ya kemudian hari itu ya. Harus sih Mas. Iya. Harus banget. I see. Nah tapi Mas, aku juga kepikiran nih. Kalau misalkan tadi kan aku sebut bahwa digital talent di Indonesia paling advance mungkin di Jakarta gitu ya, sebagai central of digital gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin kota lain mungkin tidak merata gitu dan tidak se-advance yang di Jakarta. Kalau dari Mas Abil sendiri, pandangan Mas Abil, bagaimana fenomena itu bisa berdampak kepada era AI yang sekarang ini lagi bertumbuh gitu Mas? Fenomena apa nih? Fenomena ketidakmerataan dari ketersiapan tenaga kerja gitulah ya di skala Indonesia. Iya. Memang
semua orang tuh di dunia ya maunya memang pemerataan, equality. Tapi pada akhirnya ya kita lihat memang selalu kota-kota besar yang punya semua ilmu ini ya. Paling tidak kalau menurut saya itu paling tidak dari kota-kota lain paling tidak bisa mengadopsi, itu aja minimal dulu. Nggak usah jadi pembuat dulu. Pembuat misalnya katakanlah di Jakarta atau di Surabaya, research, atau di Batam yang lumayan banyak IT juga. Ya tapi paling tidak di kota-kota lain di sisanya bisa memanfaatkan itu dulu kan. UMKM-nya bisa, oh dia punya restoran bagaimana cara pakai AI, oh dia punya bisnis toko bangunan, gimana cara dia pakai AI untuk optimisasi ini, atau ada hotel di daerah mungkin di Bandung, di Padang, ya bagaimana caranya mereka memanfaatkan AI ini. Jadi nggak perlu semua tuh FOMO ikut-ikutan menjadi developer AI, nggak harus juga. Ya mungkin kalau mau jadi developer AI harus pindah ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, tapi ya paling tidak mereka bisa memanfaatkan dulu, itu dulu minimal. I see, Mas. Berarti kalau dari segi bisnis emang yang penting adopsi dulu ya Mas ya. Terus yang aku notice juga nih Mas, tren kalau di Jakarta ya, sekarang big corporation udah sangat implement AI. Bahkan ada beberapa corporation di health company, di salah satu health company yang pusatnya juga di Jakarta, dia sekarang punya LMS untuk karyawannya untuk AI gitu. Itu kayak aku ngeliatnya menarik banget karena baru pertama kali jujur aku ngeliat pada saat itu emang ada suatu perusahaan yang awalnya bukan di tech tapi sangat concern gitu dengan AI dalam adopsinya dalam corporate gitu. Nah kalau dari Mas Abil sendiri bagaimana nih Mas melihat dari adopsi AI itu tadi? Apakah memang sudah teradopsi dengan baik di mungkin kalau di Jakarta dulu kali yang paling dekat sudah teradopsi dengan baik atau belum Mas? Oke, jadi saya pernah baca data ya kalau sekarang itu sudah hampir, ini mungkin bukan spesifik di Indonesia tapi di dunia itu 90% korporasi itu udah percaya sama teknologi AI. Sebelum ChatGPT itu nggak ada tuh 90%, mungkin di bawah 50% kali yang percaya teknologi AI. Nah sekarang udah di atas 90%. Dan percaya kemudian adopsi gitu kan. Nah sebenarnya pemanfaatan teknologi AI ini bagus sekali, tapi sekarang sampai mana pertanyaannya kan? Sekarang itu masih banyak perlu literasi di masyarakat umumnya, karena misalnya teknologi AI itu kan kalau misalnya yang digunakan untuk internal perusahaan mungkin paling tidak karyawannya tahu, tapi kalau misalnya untuk pelayanan publik, untuk umum itu kan kita masyarakat luas itu harus aware apa itu teknologi AI. Nah kita ini di situ ketinggalan sama seperti Amerika, seperti China, mereka udah sangat aware terhadap AI gitu ya. Di mana-mana tuh ada AI, di mobil ada AI kan. Kalau di kita kan mungkin belum banyak ya. Mobil udah self driving, di lampu merah semua udah AI gitu. Nah itu sih yang masih jadi PR kita, bagaimana cara memanfaatkannya. Itu harus diadopsi secara massal, karena kalau cuma ngide aja memang perusahaan akan selalu punya budget gitu untuk oh iya udah kita ikut AI ini kan supaya investornya senang juga gitu kan ya, tapi nggak cuma sampai situ ya, kita memang harus buka awareness ke publiknya bagaimana gitu sih. I see, menarik banget. Mas, aku juga mau nanya dong, kalau gambaran Mas Abil nih, gimana sih gambaran dunia kerja dalam 10-20 tahun ke depan mungkin ya? 10-20 tahun ke depan dengan AI ini yang semakin berkembang. 10 tahun ke depan, oh ini panjang banget ya. Kalau 1 tahun ke depan mungkin aku bisa prediksi, tapi kalau 10 tahun ke depan, aku rasa 90% pekerjaan yang 90% pekerjaan yang ada sekarang udah nggak ada lagi. 90%? 90%, 10 tahun kan? 10 tahun 90% pekerjaan yang ada sekarang udah berubah semua mungkin. Yep. Ada pekerjaan baru, ada pekerjaan yang hilang. Nah pertanyaannya kan sekarang seberapa cepat kita bisa adaptasi. Betul. Nah itu butuh intervensi dari pemerintah juga. Bagaimana cara mempercepat ini. Kalau misalnya banyakan di layoff kita nggak bisa adaptasi. Kayak contoh, saya kasih contoh gampang. Pekerjaan data annotation. Data annotation itu kan kita membantu AI untuk jadi lebih baik. Intinya kan itu. Tapi menggunakan manusia. Itu perusahaan Amerika banyak lari ke Filipina. Banyak lari ke Vietnam. Untuk jasa itu. Banyak lari ke Pakistan. Kenapa nggak ke Indonesia? Karena orang Indonesia nggak banyak yang bisa. Nah itu kita nggak boleh ketinggalan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan baru itu ya. Kalau kita ketinggalan terus kita begini-begini aja. Betul. Gitu. Itu sih yang harus dari
pemerintah juga harus bisa pay attention ke sana. Iya sih. Jadi yang penting adalah tadi ya dari pemerintah itu bagaimana inisiatifnya untuk bisa prepare untuk 90% pekerjaan itu kemungkinan akan tergantikan oleh AI. Betul. 90% itu cukup gede ya Mas ya? Iya, memang. Emang berarti sepesat itu ya berkembangnya dan juga influence-nya sesignifikan itu. Iya, saya kira semua setuju ya di sini dimanapun. Kalau AI ini sebuah teknologi udah bukan canggih lagi tapi evolusioner gitu. Kita gak pernah lihat di sebelumnya ada teknologi yang bukan hanya meningkatkan produktivitas, tapi AI itu adalah produktivitas itu sendiri, dia bisa kerja sendiri gitu. Bukan hanya kita bisa tadinya ngedorong bawa barang dari A ke B terus dengan ada roda jadi lebih mudah, tapi AI ini dia bisa membawa barang itu sendiri tanpa kita. Nah ini kan jadi sesuatu yang luar biasa ya. Saya kira mungkin ini dampaknya akan sangat besar sekali, termasuk ke nanti ekonomi akan seperti apa, mungkin kapitalisme akan seperti apa, termasuk bagaimana memberi insentif kepada apakah manusia harus masih perlu kerja. Itu kan akan jadi pertanyaan juga loh di 10 tahun. Mungkin sekarang enggak, tapi 10 tahun lagi apakah manusia benar-benar masih harus kerja 9 to 5? Kayak dulu kita masih harus nyuci baju sendiri gitu ya, zaman dulu banget. Sekarang udah ada mesin laundry. Zaman dulu kan orang nggak kepikiran apa iya ada suatu saat nanti di mana saya nggak perlu nyuci baju, ya kan? Tapi sekarang udah kayak ya udah masukin situ, cuci selesai, ya kan? Mungkin beberapa udah punya mesin cuci piring sendiri, tinggal masukin, tarik lagi selesai. Nah itu mungkin akan terjadi juga di 10 tahun lagi terhadap pekerjaan yang kita kerjaan sekarang. I see. Tapi Mas 10 tahun sampai 20 tahun ini berarti tadi kan kalau kita ngomongin kan soalnya AI as a empowerment gitu ya for the work force itself. Yep. Tapi kalau 10 sampai 20 tahun itu berarti emang ada kemungkinan juga bahwa workforce itu fully tergantikan gitu ya. Iya, bisa. Tinggal apa yang kalau saya harap ya, 10 tahun lagi manusia bisa melakukan apapun yang kita mau lakukan. Itu aja. Mau itu kerja apa kek, mau itu kita mau ngelukis tiap hari kek, kalau kebutuhan kita terpenuhi ya kan. Betul. Itu akan jadi suatu utopianya. Betul, I see. That's very interesting Mas Abil. Thank you so much sudah berkenan untuk bisa sharing sama kita semua para founders yang nonton podcast kali ini. Dan juga thank you so much for the insights. Aku menganggap ini sangat-sangat insightful banget. Aku sih senang banget karena dapat banyak banget perspektif gitu ya dari Mas Abil as pakar of AI. Mungkin Mas sebelum kita sudahi podcast ini, apakah ada closing statement buat para founders yang sedang menonton? Untuk para founders, basically, para founders ya kita harus adaptif ya terhadap bagaimana pertumbuhan teknologi ini. Jangan sampai kita bangun sesuatu yang ternyata di-replace sama AI, bangkrut kita, ya kan? Kita harus bikin kalau menurut saya ya, kita harus riding the wave. Ada AI wave ini sekarang ya, kita gimana nih kita bisa mengikuti tren AI ini. Jadi kita bikin solusi di satu, tapi kita ikut ombak dari perkembangan teknologi AI ini. I see. Gitu jadi lebih ke adaptif gitu ya, bahwa kita tidak bisa memberhentikan adanya era AI ini karena memang dunia sekarang berevolusi dengan AI gitu. AI ini pasti akan masuk ke dalam Indonesia, tapi tentang bagaimana kita bisa mengutilisasi hal tersebut untuk bisa empower diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan di pekerjaan nih misalkan AI yaudah kita jadikan sebagai rekan partner kita untuk bekerja, betul ya, dengan untuk berdiskusi dan lainnya. Tapi ya percaya saja bahwa AI ini tetap akan menjadi yang membantu kita dan for the empowerment itself for the workforce gitu. Jadi oke, mungkin berakhir sudah ya rekan-rekan semua untuk Indigo Talks kali ini. Seru banget pembahasan AI yang gak ada habisnya. Nantikan terus topik lain dari Indigo Talks ini ya para founders. Saya Vida Dian dan juga kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Indigo Talks berikutnya. Bye.